saya berharap jangan lakukan apapun. Kalau memang mau, ayo saya akan dukung Densu, ayo kita donasi ulang untuk Agus. Jadi kehadiran Gary memang betul, dia udah ketemu dengan kita, dia memberikan laporan pertanggungjawaban, ya. Laporan pertanggungjawaban ini terkait dengan penyaluran dana ke Lewotobi, yang mana dana tersebut adalah dana donatur yang kemarin sempat tertahan di rekening yayasan, dan kemudian hari ini itu semua sudah diberikan, disalurkan kepada masyarakat NTT di Lewotobi sana, dan itu dibelikan dalam bentuk barang. Jadi penyaluran itu dari total dana yang ada seluruhnya 1,3 miliar itu diberikan barang dan makanan. Jadi untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, kebutuhan mandi, makan, tidur, masyarakat di sana itu dalam bentuk barang jadi sudah disampaikan. Nah, selanjutnya Giri juga menyampaikan bahwa dia sudah juga memberikan laporan jawaban ke Kemensos, namun tinggal menunggu hasil audit tahunan yayasan, ya. Jadi auditnya itu adalah audit tahunan yayasan yang belum diberikan ke Kemensos. Nah, itu memang setiap yayasan yang bergerak di bidang sosial itu harus memberikan pertanggungjawaban kepada Kemensos, ya. Jadi bukan hasil audit yang khusus terkait dengan dana ini. Jadi itu memang kegiatan 1 tahun yayasan dia harus sampaikan laporan pertanggungjawabannya, gitu. Pak, kok bicara melaporkan audit yayasan tahunan? Kan ini yang lagi dibincangkan soal audit hasil donasi yang sudah masuk ke NTT. Gimana sih, Bang? Jadi kalau kegiatan di NTT itu memang sudah diberikan laporan pertanggungjawabannya. Nah, karena itu masuk dalam pemasukan uang yang di tahun 2024, nah itulah yang mereka laporkan. Itu sebetulnya wilayah Gary, ya, yang harus menyampaikan, ya. Nah, tapi kemarin dia sempat menceritakan karena auditnya itu memang secara sekaligus per tahun menjadi kewajiban dia untuk memberikan laporan pertanggungjawaban yayasan. Nah, terkait dengan kegiatan donasi penyaluran ke Lewotobi, ya itu udah juga disampaikan laporannya, gitu loh. Cuman keuangan itu, aliran dana di yayasan itu, ya itu memang biasa diberikan per tahun, tidak setiap event terus dia melakukan audit. Bicara audit, Bang, Abang kan juga sebagai donatur dari pihak Bang itu kan kalimat mengetahui total, kan di situ tertera 1,3 M, dan ada juga sumbangan pribadi dari Sumargo. Nah, Abang juga kan harus sebagai kuasa hukum donatur, benar nggak total 1,3 M itu sudah mengalir? Jadi angka 1,3 itu kita lihat dari dana yang terparkir awal. Jadi dari dana yang dialihkan dari rekening Agus ke rekening yayasan, itu memang ada 1,3, yang mana sempat terpakai untuk biaya pengobatan Agus itu 5 juta. Nah, jadi hanya mutasi itu yang keluar, ya. Jadi total yang dialihkan ke NTT itu sebetulnya 1,295. Nah, kemudian dibulatkanlah oleh Densu hingga menjadi 1,7, yang mana itu dana CSR-nya Densu yang juga ikut masuk ke dalam penyaluran dana di Lewotobi, begitu. Jadi kalau yang khusus dari dana itu sebesar 1,3 itu memang dana dari parkiran yang terparkir di rekening yayasan, gitu. Hanya terpakai 5 juta untuk biaya rembes ke rumah sakit pengobatannya Agus, gitu, Bang. Bang, Bang ini kemarin juga Abang kan bergegas perkara itu, uang donasi itu masuk di Pengadilan Jakarta Tangerang. Nah, Abang gimana tuh proses selanjutnya, Bang? Apa memang mencabut total, apa emang tetap masih ada proses selanjutnya, Bang? Jadi memang gimana ya, kalau kita bilang inilah memang akibat daripada
dua kali pertemuan yang tidak menghasilkan satu solusi yang baik di antara pihak, di mana itu kita pikir deadlocknya pertemuan itu adalah menjadi awal sumber masalah yang sampai saat ini nggak berkesudahan, gitu ya. Lantas dengan demikian akhirnya harus berujung ya kepada proses pengadilan. Nah, kan ini sangat disayangkan apabila di dalam dua kali pertemuan itu harusnya bisa diselesaikan dan para pihak tidak mengedepankan ego masing-masing dengan mencoba membuka ruang agar terjadi satu kesepakatan sehingga tidak harus berujung persoalan donasi ini kepada pengadilan. Dan yang paling parah itu sekarang akhirnya tidak ada yang mengharapkan kondisi ini yang akhirnya nasi menjadi bubur ya. Artinya dengan diserahkannya donasi tersebut kepada NTT yang menurut hemat kami yang seharusnya ini tidak terjadi ya, tidak terjadi apabila di perdamaian sebelumnya itu segera diselesaikan. Namun demikian tentu ada satu pemikiran harus begini mungkin kondisinya yang membuat persoalan ini akhirnya akan mencapai satu penyelesaian akhir. Terkendati pun walau nanti kita melihat akan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan ya. Namun nasi sudah menjadi bubur. Apapun yang disampaikan hari ini, uang akhirnya sudah diserahkan kepada pihak daripada NTT sebagai pihak yang juga penerima manfaat akibat daripada adanya bencana di sana. Nah, sekarang persoalan hukum ada di Pengadilan Negeri Tangerang, kan begitu ya. Ya, tentu kita berpikir kami sebagai kuasa hukum atau dalam pemahaman saya mengikuti persoalan ini, waktu kita berada di Kemensos, memang harapan kita itu apa yang disampaikan Kemensos sebagai personifikasi pemerintah untuk lebih memprioriti pengobatan Agus lebih dahulu harusnya ya. Supaya setelah itu nanti kita bisa lakukan kesepakatan lain dengan kuasanya si Mas Agus ini mau diapakan kembali sisanya. Namun faktanya akhirnya karena tidak adanya satu kesepakatan perdamaian dan diputuskan akhirnya itu diserahkan kepada donasi sehingga sangat disayangkan juga ya akhirnya Agus tidak menerima lebih dahulu biaya pengobatannya ataupun itu nilainya berapa tapi arahan Kemensos itu dan sesuai dengan apa yang ada di polling kita itu tentu kita berharap memang secara kemanusiaan Agus harus menerima dulu pengobatannya begitu ya. Walaupun misalnya dalam kondisi saat ini nasi menjadi bubur ya memang faktanya ini adalah akan mengecewakan. Namun ini adalah satu keputusan yang diambil oleh pihak-pihak tertentu baik itu penyelenggara karena dianggap tidak bertepi masalah ini berkepanjangan. Mungkin menurut analisa dengan demikian masalah ini akan selesai gitu ya. Walaupun kita paham kalau ada memang yang merasa dirugikan nanti mungkin akan menempuh proses upaya hukum ya. Faktanya sekarang ada pihak lagi yang bertambah yaitu penerima donasi di NTT ya. Nah, ada pihak yang bertambah lagi. Nah, terkait masalah gugatan kita di pengadilan nanti karena memang situasi yang kita mintakan di dalam petitum itu sudah tidak ada lagi. Maka saya sedang berdiskusi dengan tim mempertimbangkan apakah ini akan kita lanjutkan atau tidak. Sementara uang yang menjadi status quo yaitu 1,3 M itu sudah nggak ada lagi. Nah, ini posisinya menjadi jadi sesuatu hal yang menghabis-habiskan waktu juga akhirnya. Mau tak mau kemungkinan nanti kalau disepakati ya nanti kita lihatlah nanti di tanggal 22 apakah ini masih harus kita lanjutkan, uangnya sudah tidak ada. Jadi mengajukan satu proses gugatan, memperdebatkan di meja persidangan sementara uangnya sudah tidak ada. Ini kan menurut saya menjadi persoalan baru lagi gitu ya. Maka ya nanti kita lihatlah ya bersama tim mungkin kalau lebih efektif harus dicabut, tentu ada pihak-pihak yang merasa dirugikan akan melakukan proses upaya hukum. Saya rasa sih memang kalau masih ada jalan keluar seperti apa yang disampaikan Mas Densu, contohnya kalau Agus butuh misalnya ada dia siap untuk segala macam,
daripada kita harus berkepanjangan dengan kemelut ini, masyarakat juga akhirnya jadi jenuh, seakan-akan ini saya makanya sudah nggak mau tampil di media-media ini, terus terang, karena saya hanya menjaga masyarakat ini diam-diam, tapi dalam hatinya udah jenuh, ini masalah nggak selesai-selesai gitu ya. Jadi lebih bagus sebenarnya kalau memang ada jalan yang terbaik, masih bisa berkomunikasi seperti apa yang kata Mas Dinsu, supaya Agus juga menerima manfaat dan lain-lain. Seharusnya ini sudahlah, supaya sudah kasus ini, karena masalah-masalah yang akhirnya tidak memiliki satu penyelesaian akhirnya dipersepsikan ini menjadi panggung bagi banyak pihak. Padahal kita kalau mau tahu hari ini aja, kalau mau mundur, saya sebenarnya harus mundur hari ini sebenarnya. Tapi kan demi integritas juga kan, malu juga kita kan, masalah tidak ada kesimpulan. Begitu sih, jadi lihat nantilah tanggal 22. Nah ini sekarang juga beberapa menit yang lalu, beberapa jam yang lalu juga Pak sendiri menjelaskan, Pak Abbas, kuasa hukum dari Agus, terkait kabar ajakan mediasi kembali untuk Agus dan Novi gimana? Jadi saya sangat, satu sisi ya, secara kemanusiaan, saya tidak melihat kuasa hukumnya. Saya melihat subjek hukumnya yang hari ini menjadi korban itu adalah Agus. Ya, saya berharap para kuasa hukum yang ada di pihaknya Agus ingin mencoba menunjukkan pembelaan yang maksimal terhadap Agus. Tapi kalau memang ini dilakukan dengan cara yang seperti sebelumnya, tidak kunjung kita menemukan satu pemahaman yang sama untuk Agus. Ini Agusnya ya. Sehingga nanti Agus kita khawatirkan akan menjadi sangat makin kecewa mendalam. Ya. Karena contohnya begini ya. Dipersoalkan lagi kepada persoalan hukum, ya. Sementara nanti akhirnya timbul keegoan. Bisa saja misalnya contohnya Mas Densu, dia pasang badan gitu ya. Karena kita dengar juga di penyampaiannya, kalau misalnya dilaporkan NTT dan lain-lain, saya pasang badan di depan. Nah, semua orang tahu persoalan hukum ini. Ya, semua orang juga paham apa risikonya dan konsekuensinya. Dan semua orang juga mempunyai hak untuk melaporkan, kan begitu. Tapi apakah kita mau pakai mekanisme itu? Kan kita sekarang pakai mekanisme kemanusiaan. Artinya ini ada masalah yang masih bisa kita gunakan dengan baik di sisa waktu yang sedikit ini. Karena uang sudah nggak ada gitu ya. Uang sudah di NTT sana. Kita juga lihat di media-media itu betapa euforianya NTT sana merasakan situasi yang saat ini, walaupun ada pandangan-pandangan para praktisi hukum katanya ini menabrak hukum ya. Ya, tentu kita ilustrasikan seperti ini aja. Ada orang yang mempunyai sikap idealis. Dia nggak peduli dilaporkan karena dia merasa berbuat baik. Contohnya Densu dan Giri. Dia merasa ini berbuat baik kepada NTT. Ya, artinya kalau orang mau melaporkan, ya tentu itu bahagian daripada konsekuensi. Tapi apakah yang dilaporkan takut apa enggak? Belum tentu takut juga yang dilaporkan. Karena apa? Dia merasa melakukan yang baik, gitu ya. Jadi artinya kalau kita menggunakan istilah sekarang harus memperpanjang polemik ini dengan proses-proses upaya hukum, saya pikir harus dikaji ulang apakah masih ada alternatif jalan melalui perdamaian seperti yang disampaikan itu, sehingga dapat bermanfaat lagi kepada Agus. Begitu sih. Jadi kalau memang ada kemungkinan itu, saya sangat mendukung lah ya. Kalau memang masih bisa, paling tidak ini harus harus menurunkan tensi lah di situasi yang sekarang. Uangnya udah nggak ada. Kalaupun ada misalnya kayak Mas Densu masih mau, atau kayak kemarin kita juga siap membuka donasi lagi kata teman-teman ya di kuasa hukum. Ini kan bagian daripada semacam bentuk perhatian kita sebenarnya kepada Agus gitu. Jadi ya janganlah kita mencoba membuat masalah ini lagi menambah keruh, nanti masing-masing idealis ujungnya kan gitu. Oke, tapi kan dari dua pihak antara Giri sama Densu ini banyak baran atau banyak kata untuk pemojokkan ya kan, antara Densu dan Giri, dan mereka diserang melalui Cuba. Gimana nih? Karena kan berbalik gitu, ya kan, untuk perkara kasus Giri membawa berita NTP dan siber-siber atau netizen itu juga banyak ya, dalam tanda kutip kontranya malah sekarang lebih ke Agus. Gimana menanggapi? Jadi gini, memang ada satu hal yang memang sudah terjadi akhirnya ya. Kita berharap di diskusi kita sebelumnya dengan kementerian, memang berharap itu
harusnya kita priority dulu Agus ini, berapapun nilainya, tapi bentuk perhatian gitu kan. Nah, tapi sayang ini tidak terjadi. Sayang ini tidak terjadi, nggak tahu, mungkin karena adanya komunikasi yang tidak efektif atau yang tidak harmoni, sehingga mengorbankan si Agus jadinya, kan begitu ya. Agus juga ujungnya jadi korban. Nah, satu sisi persoalan seperti ini kalau selalu saling menekan, saling mengancam segala macam, akhirnya orang kadang-kadang jadi putus asa. Ya terserah deh mau ngapain kayak, yang penting uang saya alihkan. Lu kalau mau merasa hebat ya udah, gue coba ini, gue alihin. Akhirnya kan begitu ujungnya. Padahal sebenarnya di sini tidak ada persoalan personal. Persoalannya adalah kepentingan Agus sebenarnya yang harus kita jaga. Tapi ya dengan cara seperti ini, akhirnya Agus juga yang jadi menurut saya jadi kecewa kan ujungnya. Abang secara profesional, tapi kenyataannya kenapa Bang antara Gary Manovi sekarang berseteru Bang? Ya, coba. Kalau saya justru melihatnya inilah yang kadang-kadang masyarakat itu dituntut untuk lebih jernih, lebih pintar menganalisa, ya kan? Nah, janganlah hal-hal yang sifatnya dunia maya ini juga dianggap sama. Tidak selalu hal-hal yang di dunia maya itu sama dengan di dunia nyata, gitu loh. Nah, siapa yang bisa membuktikan kalau mereka ini berdua ini justru lagi apa namanya berdrama, ya kan, lagi coba mengendalikan keviralan. Nah itu loh, jadi dibedakan dulu lah mana yang urusan benar-benar dunia nyata, mana urusan yang benar-benar dunia maya, ya. Sampai-sampai ada yang pengacara sana mau jadi pengacaranya Novi segala macam, itu udahlah, kita kasih pelajaran yang berharga buat masyarakat Indonesia. Banyak hal bisa kita ambil, ya kan, pelajaran dari kasus ini, gitu loh. Ya jangan juga selalu mengapa namanya ya kan dari mengancam sini mengancam sana, itu kan ujung-ujungnya apa sih, biar rame kan di medsos kan. Nah itu yang nggak perlu. Kita sedikit bijaksana lah menghadapi masalah ini gitu. Jadi memang secara dunia nyata ini kan persoalan hukum ini memang udah nggak bisa diapa-apakan. Mau dibawa kemana juga semuanya itu debatable, gitu loh. Jadi nggak usah juga saling mengejek lah di antara kita. Apalagi yang melakukan ini nih sama-sama lawyer, sama-sama pengacara. Malulah kita berikanlah pelajaran yang baik untuk masyarakat. Berikanlah, jadi keluarkan fakta-faktanya aja, bicaranya fakta gitu loh. Jadi jangan berandai-andai, jangan seandai begini, nggak usah seperti itu. Jadi kalau memang faktanya seperti ini, ya sampaikan di media sosial juga faktanya seperti ini. Kita semua, ya contoh. Saya kasih contoh satu hal yang katanya sepulangnya dari NTT, mereka baru menyadari bahwa ternyata itu betul uangnya uang donasi yang disalurkan ke sana, bukan uangnya Densu, bukannya prank, tapi nyata seperti itu, ya kan. Akhirnya dia coba membangun opini, ya kan, dengan menyampaikan bahwa akan dilaporkan pidana terhadap 4 orang itu yang ada di dalam podcastnya Densu. Ya nggak usah begitu, dibilang aja, ya kan, bahwa kemarin kita sudah buat LP penipuan dan penggelapan di kasus pada saat di momentum uang yang ada di rekening Agus dialihkan ke rekening yayasan. Saat ini karena ada temuan hukum, ternyata dana yang diparkir itu sudah disampaikan ke sana. Nah, itu akhirnya kita memberikan laporan kembali kepada penyidik, ya kan, terhadap LP yang sama. Kenapa harus disampaikan kita buat LP lagi kepada 4 orang? Harus begini, semuanya pasti ketangkap. Nggak usah begitu, itu udah pembodohan ke masyarakat, gitu loh. Sampaikan apa adanya. Oh ini karena ada temuan ini, ya kan, pada akhirnya kita sampaikan kepada penyidik. Yang kemarin kita udah laporan, karena nggak bisa laporan polisi yang sudah kita lakukan, kemudian kita buat laporan kembali dengan kasus yang sama, dengan terlapor yang sama, gitu loh. Jadi jangan suka ngebodohin masyarakat.
kasihan masyarakat gitu loh. Akhirnya bertanya-tanya sesuatu yang nggak pasti. Nah, jadi tolonglah sampaikan fakta sebenar-benarnya sehingga orang bisa mengambil pelajaran dari setiap kasus, dari setiap upaya-upaya hukum yang dilakukan. Dari kita menyampaikan fakta, akhirnya kita bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat. Oh, ternyata ada loh laporan polisi yang udah dilaporkan tuh nggak bisa loh dilaporkan lagi. Oh, bisanya tuh dengan upaya karena ada temuan, kemudian ini disampaikan. Begitu. Jadi jangan suka menakut-nakuti. Ini kayak sekarang lagi nih. Saya dengar lagi donatur mau dilaporin. Kemarin udah masyarakat lewat Tobi mau dilaporin. Sekarang minta maaf. Sekarang donatur yang diserang. Mau dilaporin, laporin. Gitu loh. Tapi tolong, di mana martabat Anda sebagai lawyer? Berikan pelajaran kepada masyarakat itu yang baik-baik gitu loh. Kalau memang bisa seperti itu, lakukan. Kasih tahu ke masyarakat unsur-unsurnya apa. Kenapa bisa begitu? Ini dikit-dikit ngancem-ngancem. Terakhir buat abang, harapan abang yang juga abang menyebut-sebut itu tenaga ada ya. Kalau kata bilang salah satu pengajar ke Novi ini, anggap aja gembar-gembor soal telur busuk. Ya kan? Dengan kata telur busuk. Nah, abang ini menanggapi kata selesai closing untuk abang sendiri apa sih dengan perkara donasi yang makin ya, kita anggap sudah selesai, tapi abang sendiri ya, jadi seperti ini ya. Saya mau jelaskan dulu secara normatif sebelum saya menjawab itu. Terkait laporan sebenarnya itu hanya sifatnya pemberitahuan. Hanya kita berharap memang awalnya supaya ini lebih valid dan transparan, seharusnya memang harus ada berikut auditnya sehingga kita mengetahui bagaimana fakta-fakta penyerahan donasi ini di sana. Namun ternyata ada mekanisme di yayasan akan dilakukan pada akhir tahun, begitu ya. Sehingga supaya sekalian, kalau kita sih berpikir tadinya kalau mau menerima pemberitahuan atas penggunaan donasi itu berikut dengan auditnya itu normatifnya. Ya begitu supaya kita tahu kan, artinya kita kan hanya diberitahu ini sebenarnya. Laporan dia kan bukan kepada kita. Yayasan punya laporan sendiri sebenarnya nanti sebagai yayasan kan gitu ya. Namun ya sudahlah, artinya ini sudah menjadi satu keputusan akhir yang lagi-lagi saya jujur memang agak sedih dan kasihan melihat Agus aja sih sebenarnya. Akhirnya dia yang dalam situasi sekarang ini betul-betul menjadi korban secara kemanusiaan. Boleh tanya, boleh lihat di semua pemaparan saya di media, saya nggak pernah menyerang Agus itu. Karena atas dasar kemanusiaan dia sudah buta gitu ya. Sudah buta dan harusnya ini diprioriti awalnya gitu ya. Dan saya juga meminta untuk situasi sekarang ini kita sudahlah, kita baik-baik bagaimana caranya ini bisa mendapatkan satu manfaat lagi. Karena kalau bicara keras, saya ini manusia paling keras loh. Ya. Kalau memang mau dikerasin, saya ini manusia paling keras. Gak peduli juga saya sebenarnya sama hal-hal yang sifatnya itu adalah melakukan satu tekanan-tekanan dan lain-lain. Tapi saya manusia paling menghargai orang lain. Kalau orang baik, saya baik. Siapapun itu, pihak manapun itu, kalau dia baik, saya akan baik, ya. Tapi kalau dia berusaha melakukan hal yang sifatnya jadi mempersulit dan membuat situasinya seakan-akan kita jadi tidak berteman karena persoalan ini kan tidak ada masalah personal ya, masalahnya adalah masalah prinsipal. Gitu. Jadi kita cari jalan yang terbaik. Kita ini sudah terlahir keras, Mas, dari Pematang Siantar sana. Dibilang Siantarmen itu kita Siantarmen. Kalau mau diuji tentang kekerasan, saya boleh uji tuh sama yang lain-lainnya tuh kalau masalah kekerasan. Tapi kita bicara tentang kemanusiaan aja gitu ya. Situasi sekarang ini kita jangan memperkeruh lagi situasi ini. Maka harapan saya kepada teman-teman yang ada di pihak-pihak yang lain, kalau masih ada satu solusi yang paling baik supaya bermanfaat lagi kepada Agus, mumpung masih ada satu pemaparan daripada Mas Pinsu, atau mungkin kita sebagai kuasa hukum juga bisa mencoba bekerja sama untuk hal yang positif, supaya apa? Ini masalah kan sudah memang betul-betul sudah diselesaikan di NTT sana dengan menyerahkan uang itu. Memang udah nggak ada lagi. Hal yang mau diperdebatkan lagi sudah nggak ada, memperdebatkan sesuatu hal yang kosong itu. Pak Dodi dibilang kata kemanusiaan. Nah, Pak Arisman kata kemanusiaan. Tapi kalau untuk Pak Dodi sendiri, kata kemanusiaan untuk statement seorang Denny Sumardo yang katakan sanggup atau
mau membantu si Agus gimana? Ya buat saya salah juga, Bang Densu, kalau seandainya kemudian dari kantong pribadinya Bang Densu mau mengeluarkan apa yang kemarin sudah diberikan kepada warga NTT, warga di Lewotobi sana gitu loh. Kenapa? Karena itu nanti akan membuat para donatur jadi akhirnya gimana nih, uang siapa sih sebetulnya itu yang dipakai kemarin itu? Iya kan, uang kami kah, apa uang Densu kah? Jadi saya berharap jangan lakukan apapun. Kalau memang mau, ayo saya akan dukung Densu, ayo kita donasi ulang untuk Agus. Gitu loh, bukan begitu caranya. Bukan dengan cara terus kemudian dari kantong pribadi mengembalikan. Ya kami dari apa namanya kuasa donatur ini kemarin sempat dapat masukan dari para donatur yang nggak mau seperti itu. Gitu loh. Jadi jangan permainkan juga apa yang sudah kita tercapai, ya kan, doa para donatur, ya kan, keinginan para donatur, hasil polling para donatur yang mengingat dana ini udah sampai ke sana dan menganggap masalah ini sudah selesai. Gitulah, kemudian Densu akhirnya mengeluarkan lagi, wah itu malah jadi bias. Jadi kemana jadinya uang donatur? Nah, itu yang kami harap Densu tetap berpendirian. Ayo, kecuali untuk pengobatan ya, itu lain ceritanya. Untuk pengobatan Agus silakan Densu secara pribadi mau membantu, kami nggak bisa menghalang-halangi. Tapi kalau terkait uang 1,3 itu, kemudian Densu mengganti secara pribadi, kami menolak keras. Menolak keras. Tapi kan kemarin juga salah satu seorang PPU kan katanya bukan kata catatan tapi kata lisan. Kalau dia cuma ngasih hitungan 1 juta 2 juta gimana? Nah kan kalau kita kan menerima laporan pertanggungjawabannya, semua ada fakturnya, faktur pembeliannya ada, videonya ada, pada saat transaksi, pada saat pembayaran semuanya ada. Tapi Gitu kalau loh. si Densus sendiri kan sempat salah satu prokes kan kalau urusan Agus saya berani itu tanggung jawab. Ya. Tapi kan itu cuma hanya statement, nggak ada hitam di atas putih. Nah pandangan abang sendiri ya kita anggap sebagai proses hukum bisa dituntut nggak? Karena itu cuma Oh iya nggak bisa, dituntut nggak bisa lah, mau dituntut apa aja. Oke deh bang, terima kasih abang Gu. Ada satu lagi nih ya, sedikit lagi nih ya, terakhir nih. Makanya kita kadang-kadang kalau berpikir, kalau ini masalah dipanjang-panjangin, sebenarnya kepentingan yang diuntungkan itu siapa sih? Gitu loh ya. Jadi harusnya kalau kita mau clear nggak punya kepentingan, udah selesai aja gitu loh. Jadi jangan jadikan ini jadi satu momen untuk kembali mengambil satu kesempatan. Saya malah berpikir, jujur nih, jadi kejebak semuanya di dalam situasi ini. Harusnya uangnya itu tadinya nggak usah diambil, serahkan lagi aja ke Agus, gitu loh. Ini akhirnya gara-gara diambil dari Agus, kita yang tadinya nggak terlalu memikirkan masalah itu, terus kemudian ditahan dan tidak diserahkan kemana-mana, akhirnya diputuskan ke sana. Coba kalau diserahkan aja ke Agus awalnya sebenarnya. Kalau memang ada dugaan karena penggelapan yang 138 juta itu, ya udah, artinya pegang aja, kasih dulu berapa misalnya hak dia gitu untuk pengobatan gitu loh. Ya kan mesti ditahan semua 1,3. Kadang-kadang kita berpikir inilah penyebab akhirnya kita ini para pihak jadi berseteru. Ya, penyebabnya apa? Penyebabnya apa? Karena mengakui dari awal sampai akhir itu uang Agus dan harus dikembalikan seluruhnya kepada Agus. Itu bang. Tapi kan kebalik bang, orang juga merasa dia tidak terima bahwa sangkanya dia yang menahan duit itu selama ini. Gimana bang? Ya makanya itu kan, itu disitulah drama. Makanya pinter-pinter lah ya masyarakat Indonesia dalam menonton podcast Viti, coba jangan juga mudah apa namanya terbawa emosinya. Jadi harus jelas, harus terang memahaminya. Ya gitu, itulah. Jadi terakhir ya, memang saya mengkritisi ya, kenapa apa yang disampaikan di Kemensos itu kemarin untuk priority Agus, kenapa tidak dahulukan lagi gitu ya? Harusnya itu dahulukan dulu. Tapi ternyata saya adalah informasi lagi, kalau nggak salah pihaknya yayasan sudah manggil berapa kali gitu ya? Udah, tapi tidak diabaikan. Makanya kadang-kadang jadi sebenarnya yang bebal ini siapa sih sebenarnya gitu kan? Udah dipanggil, udah disuratin. Agus, gitu. Karena Agus ya kan dalam perundungannya dia tidak mengevaluasi apa-apa yang sudah dilakukan, upaya hukum yang dilakukan. Harusnya dia ganti pengacaranya. Mendatangi Polda Metro Jaya atas laporan
3 yaitu Densu, G, NP, ya kan? Maka dia menjawab tidak terima, ya kan, dan akan memproses. Ya kan, Bang? Pertanyaannya dia, ya kan, dari kuasa hukumnya juga bilang bahwa dia hanya cuma janji, Bang, dan janji itu dari pihak salah satu dugaan orang-orang itu, Bang. Makanya aku sudah capek. Ya itulah kan kita hanya mendengar informasi ya katanya seperti makanya kita nggak tahu juga. Kenapa nggak diminta pernyataannya di atas meterai Gus kemarin? Kenapa nggak begitu Gus? Udahlah Agus, dari awal saya bilang introspeksi diri, merenung, ya kan, evaluasi. Ya, ini semua ini yang walaupun Agusnya nggak selalu ikut dalam dikeluarkannya statement oleh kuasa hukum, tapi ini berkaitan dengan nasib kamu. Ya. Gitu loh. Itulah terakhir saya berdoa buat si Mas Agus ya, agar diberikan ketabahan lah dalam percobaan ini. Memang udah masalah yang nggak bisa dihindarin dan dia akhirnya harus merasa kecewa. Jadi semoga dia kuat lah. Ya, solusi dari saya nih ya yang mungkin udah kita lupakan masalah ini dulu, kita selesaikan, duduk bareng, kita selesaikan, udah selesai clear, ayo kita set up ulang, kita bangun yang baru, bagaimana kemudian kita selesaikan Agus secara personal. Oke, abangku. Sip. Sip.